Kilang Pertamina RU2 Dumai meledak dan kuatnya ledakan membuat sejumlah rumah warga di dekat lokasi kejadian pun rusak. Peristiwa ledakan terjadi Sabtu malam. Lokasi kilang Pertamina ini berada di Jalan 7, Kecamatan Dumai Timur. Dentuman ledakan diduga bersumber dari dalam kilang Pertamina RU Dumai. Dilaporkan pemirsa, kaca-kaca rumah warga pecah akibat kuatnya getaran ledakan. Belum ada laporan ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Di dekat lokasi kejadian, warga yang tinggal di sekitar kilang khawatir terjadinya ledakan susulan. Rame. Lalu bagaimana informasi terbaru dari ledakan di kilang Pertamina Dumai? Sudah ada area manajer Komrel dan CSR Kilang Dumai, Agustiawan, dan Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi Ismanto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik, pertama kita ke Agustiawan, selaku manajer komunikasi Kilang Dumai. Selamat pagi. Pak, bisa diceritakan tentang ledakan yang terjadi di sana ini seperti apa Pak, dan update terkini di sana? Sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat tadi malam, api telah berhasil kita padamkan di sekitar pukul 22:54 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi saat ini memang di unit yang terjadi ledakan itu kita hentikan sementara untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun perlu kami sampaikan di sini bahwa kondisi kilang RU2 sendiri masih beroperasi secara normal. Dan tentu ini adalah bentuk dari jaminan upaya kami untuk menjamin ketersediaan BBM, suplai BBM untuk wilayah Sumatera bagian utara. Ya Pak Agustiawan, untuk sejauh ini apakah sudah diketahui penyebab dari ledakan tersebut dan apakah ada korban jiwa dalam ledakan ini? Ya, memang insiden ini diawali dari adanya flash yang terjadi di unit kompresor make-up gas H2 plant yang ada di unit 211 di HCU. Dan namun sejauh ini dapat kami sampaikan tidak ada korban jiwa, hanya ada 5 orang dari pekerja dan operator kilang RU2 Dumai yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Ya Pak Agustiawan, bagaimana dengan dampak dari kebakaran ini kepada warga sekitar? Ya, memang sejauh ini kita sudah melakukan pemantauan ke masyarakat yang ada di sekitar Ring 1 yang terdampak, di mana kita memang melihat adanya kaca-kaca rumah yang pecah dan ada juga beberapa asbes dari atap plafon rumah-rumah, baik itu rumah warga maupun fasilitas umum seperti masjid yang terdampak, yang roboh. Dan tadi malam juga kita sudah melakukan pemantauan bersama tim yang dibentuk dengan melibatkan unsur dari masyarakat, unsur pemerintah daerah Kota Dumai, dan unsur dari Forkopimda. Dan di dalam ini adalah dari pihak kepolisian dan pihak Kodim untuk tentu saja memantau dan mendata masyarakat sejauh ini, masyarakat mana saja yang terdampak dari insiden tersebut, untuk kemudian nantinya kita akan lakukan upaya recovery sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap insiden yang terjadi tersebut. Baik Pak Agustiawan. Dan kita lanjutkan lagi dialog kita tadi tentang kebakaran kilang Pertamina di Dumai. Dan kita beralih kali ini ke Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi Ismanto, yang telah bergabung juga bersama kami. Selamat pagi Pak.
Selamat pagi, Mas Faris. Iya Pak, untuk informasi pagi ini, apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani ledakan ini Pak? Baik, terima kasih Mas Faris. Yang pertama, begitu kita mendengar adanya informasi terjadinya ledakan dan kebakaran di PTKP RU2 Dumai, kami langsung menuju ke TKP. Yang pertama kita melaksanakan pengamanan. Selain itu pengaturan lalu lintas karena di situ termasuk arus lintas yang ramai untuk memudahkan pemadam-pemadam kebakaran dari Pertamina untuk masuk dan melakukan pemadaman. Yang kedua, kita melakukan penggalangan dan pendataan kepada masyarakat yang terdampak karena tadi malam banyak masyarakat yang ramai datang ke Pertamina RU2 untuk menanyakan bagaimana dengan dampak mereka, ada yang rumah-rumah yang retak, baik kaca maupun Ethernet yang jebol. Dan kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk pagi ini melaksanakan olah TKP dengan menggunakan Pitlapor Polda Riau. Demikian. Pak Nur Hadi, apakah Bapak sudah menerima data ada berapa warga yang terkena dampak dari ledakan ini? Pagi ini rencananya kami bersama tim dari Pemda dan Kodim untuk turun setelah sholat subuh melakukan pendataan bersama perwakilan antar RT yang sudah kita bentuk tadi malam karena kita sudah rapat dan kita turun langsung berapa yang terdampak terjadi kerusakan dan ini akan kita laporkan ke Pertamina RU2 Dumai. Sejauh ini apakah Demikian, Pak. ada kesulitan Pak dalam memadamkan api dari tim gabungan juga Pak yang turun ke sana? Yang melakukan pemadaman itu karena masih bisa diinikan oleh internal, itu dari tim internal KPI RU2 Dumai pemadamannya. Artinya dapat dikonfirmasi saat ini proses pemadaman sudah selesai begitu Pak? Sudah Mbak, sudah. Tadi kemarin jam 22:55 itu terkonfirmasi sudah padam dan kita sudah mengecek langsung ke lapangan atau ke TKP terjadinya kebakaran tersebut di kompresor tersebut. Lalu kalau ke Pak Agustian nih Pak, dari Pertamina sendiri, apakah total kerugian sudah bisa diperkirakan ini berapa dari kebakaran ini Pak? Pak Agustian? Untuk berapa total kerugiannya? Ya, Ya Pak, silakan. ya, sampai sejauh ini kita masih melakukan terus pendataan terhadap berapa total kerugian yang dialami pasca insiden ini. Dan ini terus kita lakukan proses update. Dan yang terpenting adalah kami saat ini sedang melakukan proses recovery untuk bisa menjamin ketersediaan stok BBM bagi khususnya wilayah Sumbagut, dan tentu saja proses recovery ini bisa berjalan beberapa hari ke depan dan mudah-mudahan dengan proses recovery ini bisa berjalan sesuai dengan schedule. Proses ketersediaan stok BBM juga bisa dipastikan dalam kondisi aman. Baik, terima kasih Pak Agustianto, dan sebelumnya ada AKBP Nur Hadi. Tentunya diharapkan bahwa proses pemulihan ini berjalan dengan cepat begitu. Betul. Dan ini masalah ini dapat selesai begitu ya Faris ya. Betul.